Baik, saya akan membacakan pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari seorang mahasiswa ini sepertinya. Ustadz, bagaimana hukum data skripsi yang sedikit dimanipulasi? Hanya 3 dari 30 data dan itu hanya data pendukung saja. Apakah ijazah ikut menjadi haram? Dan jika digunakan untuk melamar pekerjaan, gajinya menjadi haram, atau melanjutkan ke S2, apakah juga menjadi haram? Terima kasih. Untuk yang mau menjawab pertanyaan pertama dari Ustadz Imad. Ustadz Imad, silakan. Ustadz Imad dulu. Jazakumullah atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini marilah kita bersama-sama merenungi hadis Nabi Muhammad SAW berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah SAW, bahwa suatu hari Rasulullah SAW maro ala subrati ta'amin, dia melewati pedagang makan yang menjajakan makanannya, ya, seperti roti-rotian atau seperti ya bangsa makanan seperti itu. Fa'adkhala yadahu fiha, maka kemudian beliau memeriksa makanan tersebut. Fanalat asabi'uhu balalat, beliau kemudian melihat ternyata yang ditaruh di bawah makanannya itu basah atau kualitasnya berbeda dengan yang diletakkan di atas, sehingga barangkali orang ketika membeli itu ya melihat hanya yang di atas saja, tidak memeriksa sampai bawah. Maka beliau kemudian bersabda, ma hadza ya sahibat ta'ami, ya, ini kenapa wahai penjual makanan kok basah, ya, kenapa kok tidak kering seperti yang di atas, ya. Maka penjualnya berkata, asobathus sama'u ya Rasulullah, ini yang di bawah kehujanan wahai Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian beliau menjawab bersabda, afala ja'altahu fawqa ta'ami kayyarahun nas, lebih baik atau sebaiknya engkau letakkan atau memang perlihatkan, ya, apabila ada cacat, apabila ada yang kualitasnya tidak baik, agar orang-orang bisa mengetahuinya. Bisa jadi memang si penjual makanan ini tidak berniat untuk menipu orang, tapi orang tertipu karena orang salah pengertian, ya, karena posisi atau peletakan yang ya, tidak sesuai itu, ya. Kemudian beliau lanjutkan, man ghasya falaysa minni, orang yang berbuat ghish atau menipu atau yang berbuat curang, manipulasi, bukan merupakan golongan saya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, ya, di sini kecurangan sekecil apapun, ya, tidak bisa diterima dalam agama Islam dan merupakan suatu perbuatan yang terlarang. Walaupun itu hanya data pendukung, walaupun ya sesuatu yang sangat kecil, apabila itu ya, apalagi diniatkan memang ya, untuk memanipulasi, untuk melakukan suatu kecurangan, maka jelas tidak boleh. Jelas hukumnya adalah haram. Maka untuk penanya yang pertama ya, bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bisayyata alhasanata. Ya, segera mungkin memperbanyak amal soleh, memperbanyak perbuatan-perbuatan baik. Ya, setelah melakukan suatu keburukan, tamhuha, karena yang baik itu bisa menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Wallahu a'lam, itu dari kami. Baik, jazakumullah Ustadz Imad. Mereka ada tambahan dari asatidz sekalian? Ya, dari saya. Silakan Ustadz Parman. Pemirsa El Kalam yang dirahmati oleh Allah SWT serta kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalau kita cermati ya, dari pertanyaan tentang masalah skripsi ini, itu ada 2 permasalahan, baik ijazah digunakan untuk kerja ataupun ijazah digunakan untuk menempuh S2. Itu intinya ada 2 permasalahan. Permasalahan pertama adalah proses skripsi itu sendiri. Nah, ini dalam asumsi kuliahnya normal, ya, kuliahnya normal seperti kuliah-kuliah pada umumnya, hanya pada proses skripsi ini yang terjadi penipuan.
Kemudian yang kedua adalah proses kerja. Kalau dalam proses skripsi tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Imad, itu adalah penipuan, sekecil apapun itu adalah penipuan. Ya, meskipun kuliahnya normal, ya, kemudian skripsinya ada tiga data pendukung yang palsu, itu sekecil apapun itu adalah penipuan, hukumnya haram. Kemudian yang kedua adalah kerja itu sendiri, ya, karena di dalam urusan kerja ujroh itu syariah hanya mengenal al ujratu bi qadril masyaqqah. Dia punya ijazah, kalau nggak mau kerja, nggak mau masuk, ya nggak dapat gaji, gitu ya. Hanya pada proses ijazahnya aja dia belum masa. Maka dari itu pada masalah ini kita menggunakan kaidah, ya, idza guliba bainal idza apa ini? Idza istama'a bainal halal wal haram fa tafriqu bainahuma. Bisa kita pisahkan, yaitu masalah proses skripsi dan masalah proses kerja ataupun sekolah S2. Ini hukumnya berbeda. Untuk masalah kerja, ya, al-ujratu biqadril masyaqqah itu yang penting kompeten, yang penting perusahaan bagaimana, menerima enggak, mengakui enggak kecakapan kita di dalam bekerja. Kalau memang meskipun ijazahnya tadi ya berbau penipuan, tapi kompetensi ternyata juga normal umum, nah itu proses skripsinya haram, menipu, tapi upah kerjanya ini halal. Nah, berbeda kalau memang ketika bekerja itu memang tidak punya kompetensi apa-apa, karena mungkin kuliahnya nggak normal, skripsinya nggak normal gitu ya. Nah, akhirnya ijazahnya juga nggak normal sehingga nggak punya. Kalau dia mempunyai kompetensi, ya, berarti hanya satu bagian ini yang dia menipu. Nah, bagaimana masalah seperti ini? Bagaimana cara tobatnya? Nah, ini di dalam kitab Al-Bayan wa Tahsil yang ditulis oleh Ibnu Rus Al-Qurtubi. Ini seorang ulama tahun 500-an Hijriah. Di dalam kitab tersebut ini kita kiaskan ke sana ya, karena permasalahannya sama. Ibnu Rus ditanya tentang anrojulin, tentang seorang laki-laki dabago yang menyamak, ya, soporojul julu damaitatin pada kulit bangkai, yang sebenarnya adalah haram, nggak boleh dijual belikan, gitu ya. Faba'a, maka menjual soporojul padanya juludul maitah, ya. Kemudian setelah dijual wastaro, kemudian membeli soporojul bisa maniha dengan uang hasil menjual kulit bangkai tadi, ya, gonaman pada seekor kambing. Fanamat, ya, kemudian karena dirawat dengan baik, fanamat, kambingnya tumbuh berkembang mana fatawaladat, jadi ake, yang mana jadi ake. Nah, setelah kaya raya, summa aroda, kemudian berkehendak sapa rajul ayatuba, untuk bertobat. Aku dadi sugih ngene mergo duit haram. Karena uang haram dulunya itu, yaitu daging bangkai yang saya jual. Ya. Ayatuba, untuk bertobat sapa rajul mimma sona'a, dari kesalahan yang telah dia perbuat. Bagaimana menurut Ibnu Rus? Qala, maka berkata sampai Ibnu Rus, ya, bagaimana cara tobatnya? Ya tasaddaqah, hendaknya ayat tasaddaqah, bersedekah sapa rajul bisamanil juludi, dengan senilai, ya, sedekah senilai harga kulit bangkai yang dia jual tadi. Padahal kambingnya wis sak bukit. Tidak dengan itu. Alati yang ba'a,
menjual sapa rajul ha padanya kulit bangkai bihi dengannya gonam. Walaisa dan bukanlah apa sedekah bil gonami dengan seluruh kambing aladi yang istaro membeli sapa rajul ya. Faqala maka berkata sapa Ibnu Isa, in wajada apabila menemukan sapa rajul aladi pada orang ba'a yang ba'a minggu yang membeli sapa aladi hu padanya rajul al-juluda pada kulit bangkai awarosatahu atau menemukan ahli warisnya ya diberikan pada ahli warisnya. Ingkana apabila ada sapa aladi qad mata itu telah meninggal ya dafa'a ilaihi au ilaihim ya. Bisa diberikan ke penjual pembeli kulit bangkai atau warisnya. Fa'ilam yajidhu apabila tidak bisa menemukan ya, pada pembeli kulit bangkai wala warasatahu dan juga tidak bisa menemukan ahli warisnya tasaddaqa bihi, maka dia cukup bersedekah dengan uang senilai dia menjual kulit bangkai, bukan senilai kambing yang sudah ada, bukan, tapi cukup. Maka dalam hal ini cara bertobatnya ya kita kiaskan ke sini. Cara bertobatnya adalah dengan bersedekah senilai biaya skripsi. Senilai biaya skripsi saja. Karena kuliahnya normal. Ya. Cuma proses skripsinya ada sedikit datanya. Cukup dia bersedekah dengan biaya senilai biaya skripsi. Ya. Kemudian dia bisa bekerja dengan halal, juga bisa sekolah pada jenjang yang berikutnya dengan halal. Wallahu a'lam bishawab, itu menurut Ibnu Rus. Baik, ada tambahan Ustaz Mujiono? Baik, Bapak Ibu penanya yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu nasihat yang saya temukan dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawiyah Syekh Al-Utsaimin. Itu mencantumkan ketika membahas hadis tentang bid'ah, itu mencantumkan syair yang cukup indah ya. Khalli adzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka ittaqa. Tinggalkan dosa kecil atau dosa besar dan itulah takwa, kata syair. Kemudian la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan menyepelekan dosa kecil, karena sesungguhnya gunung itu terbentuk dari kerikil-kerikil yang kecil ya. Saya tidak menjustifikasi apakah ini dosa kecil, tapi yang pasti tadi dari pemaparan Ustadz Imad bahwa plagiat skripsi bagian dari sesuatu yang haram, dan beliau memberikan wajangan atsbi'is sayyi'ata al-hasanata, ikuti keburukan itu dengan berbuat yang baik, tamhuha, karena perbuatan yang baik bisa menghilangkan yang buruk. Kemudian secara teknis tadi Ustadz Parman sudah menjelaskan secara detail batas minimal sedekah yang dikeluarkan untuk menambali dosa yang ia lakukan sudah dijelaskan, dan itu tentunya hanya batasan minimal. Kalau ditambah dengan yang lebih banyak tentunya lebih baik. Demikian jazakumullah. Baik, terima kasih Ustaz Muji. Oh iya, mari. Silakan Ustaz Thayyib, ada tambahan. Agar si penanya menjadi lebih mantap, karena meskipun saya tidak mengalami, tapi menjadi hal yang manusiawi dan lumrah kalau perasaan berdosa dan bersalah itu selalu menghantui. Ya, merasa berdosa itu bagus, tapi kalau terus merasa berdosa itu menjadi tidak bagus, karena akan menjadi pintu setan untuk menggoda. Baik, kembali kepada pertanyaan. Dalam pemahaman fikih yang cukup sederhana ya, kita mungkin pernah membaca atau mendengar atau bahkan memahami seperti dikiaskan dalam kasus misalnya hewan ternak, taruhlah kambing ataupun misalnya ikan lele,
yang kemudian makan bangkai atau mohon maaf makan kotoran atau tinja. Itu mungkin bisa dikiaskan seperti demikian, karena pastinya kalau kita berbicara skripsi itu sesuatu yang modern, tentu dalil-dalil secara spesifik tidak akan kita temukan, tapi bisa dikiaskan dalam kasus tadi disampaikan Ustadz Parman, juga dalam kasus tadi. Jadi saya mengumpamakan bahwa skripsi atau ijazah yang digunakan untuk mendaftar pekerjaan itu tadi dan panjang lebar dijelaskan Ustadz Parman harus dipisah. Nah, sebagai tambahan agar lebih mantap lagi, ingat itu seperti kayak ikan lele yang mohon maaf makan tinja atau kambing yang misalnya makan kotoran, itu jelas tinja ataupun kotoran atau bangkai itu jelas haram. Tapi ketika dia sudah dimakan oleh hewan yang halal, maka insya Allah menjadi halal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, juga jangan sampai perasaan berdosa dan bersalah ini justru akan mematahkan atau memupus harapan untuk melanjutkan belajar atau S2. Justru perasaan berdosa itu dijadikan momentum untuk memperbaiki diri, seperti yang disampaikan oleh Ustaz Imad tadi. Justru dari anggaplah itu suatu dosa besar misalnya pun itu justru seperti ketapel, jadi mundur ke belakang itu agak panjang, kemudian agar bisa lari kencang atau batunya akan bisa menjadi tepat sasaran dan juga kencang. Semangatnya untuk menambah ilmu dan berbuat baik, apalagi tadi diantara solusinya adalah sedekah. Dan perlu juga kita sampaikan, Allahumma amin, yang bertanya menjadi sukses dan sudah mencapai nisab dan bisa dengan zakat. Dan kita tahu secara bahasa selain artinya bertambah, zakat itu juga dalam arti mensucikan. Nah, dengan mensucikan diri, dengan banyak berinfak, Allahumma amin, semoga menjadi lantaran terhapusnya dosa. Sekali lagi yang perlu digarisbawahi, si penanya harus yakin bahwa meskipun itu suatu hal yang tidak baik, kita sepakati tidak boleh, akan bisa betul-betul haram begitu, tetapi jangan kemudian menjadikan pupus harapan atau merasa tidak ada harapan untuk berbuat baik. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, luar biasa sekali jawaban dari para ustadz sekalian terkait dengan permasalahan salah seorang mahasiswa ini. Ini semoga bermanfaat, semoga menjadi pelajaran yang penting bagi penanya sendiri maupun jamaah El Kalam dimanapun Anda berada. Kalau begitu, jika tidak ada tambahan lagi, para ustadz, kita akan beralih untuk pertanyaan selanjutnya.